wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandy Irma Firnanda dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Kampus IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya mengikuti program pemerintah yaitu Kampus Merdeka dengan program pertukaran mahasiswa. Baik, di sini saya akan mengenalkan tentang budaya yang ada di daerah saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan makanan. Yang kedua, saya akan memperkenalkan pakaian adat. Dan yang ketiga, saya akan memperkenalkan rumah adat, yaitu rumah joglo yang masih terawat sampai saat ini. Kemudian ada juga topeng Malangan. Makanan ini adalah makanan yang dinikmati oleh orang-orang ketika pada masa paceklik. Pada masa itu, beras sulit ditanam dan banyak orang yang tidak bisa makan nasi, terutama pada orang pedesaan yang tidak mampu. Pilihannya adalah jagung yang saat itu tubuh cukup subur dan tidak memerlukan banyak perawatan. Bagian besar masyarakat Jawa Timur, terutama nasi empok, tentunya sudah tidak asing lagi. Makanan ini sangat mudah dijumpai dan cukup sering dinikmati oleh masyarakat sebagai menu sarapan. Nasi empok sendiri adalah nasi jagung. Jagung yang dipakai adalah jagung tua atau jagung pipil yang sudah dicampur dengan nasi putih, lalu biasanya diberi sayuran seperti nangka muda, kemangi, dan urap. Lauknya pun bermacam-macam, ada tempe, mendol, dan bakwan. Sebagai pelengkap, sambal, ikan asin, dan rempeyek pun ditambahkan. Secara gizi pun, nasi empok juga sangat kaya akan gizi. Kandungan vitaminnya, kalsium, dan magnesium juga membuat hidangan ini bisa dibilang sebagai makanan sehat. Nah, di daerah saya, tempat tinggal saya, di Ampel Gading Malang, Jawa Timur, nasi empok menjadi sangat legendaris. Hampir setiap pagi akan ada saja orang yang menjual hidangan ini. Nah, biasanya nasi empok juga digandengkan dengan es cendol atau es dawet, yaitu cendol yang diberi santan dan gula merah. Di Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya. Salah satunya adalah pakaian adat. Pakaian adat di setiap daerah tentunya memiliki nilai filosofis dan sejarahnya sendiri. Selain itu, motif, model, hingga warnanya sangat beragam. Pakaian adat Jawa identik dengan kebaya, kain peludru, hingga kain batik. Batik sudah lama diakui sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Nah, pada pakaian adat Jawa Timur, ada 3 jenis. Yang pertama, pakaian adat mantenan, paesan, dan cak atau ning. Jenis pakaian adat ini biasanya hanya digunakan ketika ada acara tertentu saja, seperti acara resepsi pernikahan, hari pahlawan, dan acara festival lainnya. Pakaian adat ini juga masih dilestarikan hingga sekarang. Sebagai kegunaannya yaitu sebagai simbolis dari kebudayaan warisan nenek moyang. Setiap daerah tentunya memiliki identitas tersendiri, seperti halnya dengan Jawa Timur, salah satu identitasnya yakni pakaian adat memiliki ciri khas yang berbeda dengan pakaian biasanya. Banyak ciri-ciri pakaian adat Jawa Timur, salah satunya yaitu motif. Nah, motif ini juga memiliki kesamaan dengan adat Jawa Tengah, tetapi jika pakaian adat Jawa Timur memiliki corak dan filosofis yang melambangkan sebuah nilai-nilai ketegasan dan nilai-nilai etika yang sangat tinggi. Nah, biasanya di Jawa memiliki satu pasangan, yaitu kebaya dan jarik. Nah, jarik merupakan kain Indonesia yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat Jawa, terutama pada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jarik sendiri adalah sebuah sebutan untuk kain khas Jawa yang memiliki motif batik dengan berbagai corak. Jarik bisa menggambarkan seseorang itu berasal dari mana, karena setiap daerah memiliki ciri dan motif kain jarik masing-masing. Tetapi pada daerah modern saat ini, fungsi jarik telah banyak berubah. Kebanyakan kain jarik ini hanya digunakan sebagai padu padan kebaya saat menghadiri acara pernikahan ataupun saat wisuda, sebagai selendang, atau bahkan dijahit ulang untuk dijadikan baju ataupun rok.
Rumah adat Jawa Timur merupakan provinsi yang paling timur di Pulau Jawa. Nah, bentuk desain dan rumah adat Jawa Timur dipengaruhi oleh suku-suku yang mendiami daerah itu, seperti suku Madura, Tengger, Osing, dan juga Bawean. Nah, dari sekian banyak rumah adat yang ada di Jawa Timur, satu yang paling terkenal yaitu adalah rumah adat Joglo. Memang hampir semua sama dengan rumah adat Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Namun sebenarnya ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara rumah joglo dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur. Jika dilihat sekilas, bentuk rumah adat joglo Jawa Timur ini mirip dengan adat Jawa Tengah. Akan tetapi lebih spesifiknya rumah adat Jawa Timur disebut sebagai rumah joglo Situbondo. Rumah ini memiliki bentuk limas atau dara gepak. Uniknya rumah ini terbuat dari material kayu jati sebagai bahan dasar bangunannya. Rumah joglo ini menyiratkan kepercayaan kejawen dari masyarakat Jawa yang berdasarkan pada sinkretisme. Tata rumah-rumah joglo juga melambangkan keharmonisan antar manusia dengan sesama dan manusia dengan alam sekitarnya. Mulai dari pondasi, jumlah sakakuru atau tiang utama, bebatur atau tanah yang diratakan dengan lebih tinggi ketimbang tanah sekelilingnya, serta ornamen yang menyusun rumah joglo mencerminkan kepribadian dari masyarakat Jawa Timur. Pada rumah joglo ini ada makara atau salur gelung, pintu dengan hiasan. Hiasan ini berfungsi sebagai pengusir hal negatif di dalam rumah menurut kepercayaan masyarakat. Menurut Melanie, dalam jurnal yang berjudul Tari Topeng Malangan sebagai alternatif wisata budaya di Kota Malang. Topeng Malangan biasanya digunakan sebagai tari topeng Malangan. Selain digunakan sebagai tarian, topeng ini digunakan sebagai upacara adat. Tari topeng Malangan juga sering dibawakan saat upacara penghormatan tamu penting pada acara resmi pemerintah. Hingga saat ini, tari topeng Malangan masih terus diadakan di Malang, Jawa Timur. Tari topeng Malangan mengandung makna kehidupan dan watak manusia yang terkadang bahagia, sedih, tertawa, malu, dan yang lainnya. Makna ini bisa dilihat jelas dari banyaknya karakter topeng yang digunakan dalam kesenian tari ini. Selain itu, ragam warnanya juga lebih beragam dibanding topeng di daerah lainnya. Warna tersebut yaitu merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Arti dari warna-warna tersebut secara berurutan melambangkan keberanian, kesucian, kesenangan, kedamaian, dan kebijaksanaan.